Halo Sobat Serius, balik lagi sama aku Mahira di konten terbaru dari Serius, yaitu Serius Nonton. Di episode Serius Nonton kali ini, kita bakal bahas mengenai 5 anime villain dengan kisah paling tragis. Penasaran siapa aja? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe sebelum nonton ya. Check it out! Dimulai dengan Rui dari Demon Slayer. Rui adalah salah satu iblis yang terafiliasi dengan Kizuki 12. Sebelum menjadi iblis, Rui terlahir sebagai manusia yang bertubuh lemah dan sakit-sakitan, menyebabkannya menghabiskan sebagian besar hidupnya dirawat oleh orang tuanya. Suatu hari, Rui bertemu dengan Muzan Kibutsuji yang menawarkan untuk menyelamatkannya dan mengubahnya menjadi iblis. Rui yang kini sehat membuat orang tuanya bahagia, namun ini tidak bertahan lama karena Rui menjadi iblis dan ia harus memakan manusia. Hal ini membawa mereka pada peristiwa berdarah, yakni Rui melahap seseorang di rumahnya. Kejadian ini membuat kedua orang tuanya ngeri dan berniat untuk membunuh Rui dalam tidurnya untuk mencegah hal yang lebih mengerikan terjadi di masa depan. Rencana ini tidak berhasil, dan Rui membunuh kedua orang tuanya, beranggapan bahwa itu bukanlah orang tuanya yang asli. Namun ibunya yang sekarat dan meminta maaf membuatnya sadar bahwa ia telah sungguhan membunuh kedua orang tuanya. Rui yang merasa bersalah didukung oleh Muzan, akhirnya membuat penyangkalan bahwa mereka bukanlah keluarganya karena tidak menerimanya sebagai iblis, dan untuk mencari keluarga baru yang dibuat lewat korban-korbannya. Selanjutnya, ada Kagura, salah satu villain di anime Inuyasha. Kagura yang lahir sebagai pecahan jiwa dan hidup sebagai bagian dari Naraku, membuat hidup matinya berada di tangan Naraku. Kagura yang memiliki sifat seperti angin memiliki keinginan untuk bebas, namun dirinya selalu terikat pada Naraku. Pada akhir anime, Kagura lama-kelamaan membantu tim Inuyasha untuk mengalahkan Naraku, bahkan sampai pada tahap melepaskan Kohaku, adik Sango. Namun, ketika ia melepaskan Kohaku, Naraku mengetahuinya dan membunuhnya. Kematian Kagura menjadi salah satu scene paling menyedihkan, karena Kagura mengatakan bahwa dengan kematiannya dia dapat menjadi bebas dari Naraku. Selanjutnya ada Mama Isabella dari The Promised Neverland. Isabella bekerja sebagai mama atau pengasuh dari panti asuhan Gracefield House. Meskipun pada awalnya Mama Isabella tampak sebagai ibu yang penyayang dan lembut pada anak-anak asuhnya, ia sesungguhnya memiliki sifat yang mengerikan. Isabella pada masa kecilnya juga hidup di panti asuhan Gracefield House. Tumbuh di sana sebagai anak yatim piatu, ia berteman dengan salah seorang anak lainnya, Leslie, yang mengajarinya sebuah lagu. Leslie kemudian dikirim keluar dan dibunuh. Dan kesedihan yang disebabkan oleh kepergian temannya membuat Isabella berusaha melarikan diri dari Gracefield House dengan melintasi tembok besar. Namun, ketika dia melihat ada tebing besar di baliknya, pemandangan itu menghancurkan harapannya dan dia segera dihentikan oleh mama di panti asuhannya sendiri. Ketika gilirannya tiba untuk dikirim, Isabella mendapat tawaran untuk menjalani pelatihan sebagai mama. Didorong oleh keinginannya untuk hidup lebih lama dan untuk mengenang Leslie, ia memilih untuk menjadi mama. Saat usianya 19 tahun, Isabella hamil lewat inseminasi buatan dan dia menyanyikan lagu buatan Leslie untuk anaknya yang belum lahir. Ketika lahir, anaknya diambil dan dirinya resmi menjadi mama untuk Gracefield House. Setelah beberapa tahun menjadi mama, Isabella bertemu Ray di Gracefield House yang ternyata merupakan anak kandungnya. Sono uta, doko de? Mama. どうして俺を産んだの? それはね. Setelahnya, ada Shigaraki Tomura dari My Hero Academia. Shigaraki Tomura yang merupakan pemimpin League of Villains ternyata memiliki masa lalu yang kelam dan menyedihkan. Lahir sebagai Tenko Shimura,
Tenko mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Tenko yang seringkali dipukuli oleh ayahnya pun tumbuh dengan kebencian terhadap ayahnya. Suatu hari, terjadi peristiwa yang membuat ayah Tenko murka dan memukuli Tenko sampai babak belur. Setelah dipukuli, Tenko pergi ke anjing keluarga mereka untuk mencari kenyamanan. Dan saat itulah decay quirk-nya aktif dan dia secara tidak sengaja membunuh anjingnya. Tenko tidak tahu apa yang terjadi saat melihat anjingnya membusuk. Saat itulah adiknya keluar dan dalam kepanikan dan kebingungannya, Tenko meraih tangan adiknya untuk memberitahunya bahwa itu adalah kecelakaan, dan tanpa sengaja akhirnya membunuh adiknya juga. Ketika nenek dan ibunya menemukan mereka dan pergi membantunya, Tenko secara tidak sengaja membunuh mereka juga. Kemudian ketika ayahnya datang, Tenko berlari ke arahnya dan berharap ayahnya akan menghiburnya juga. Tapi melihat apa yang telah dilakukannya, ayahnya mengambil peralatan berkebun untuk melindungi dirinya sendiri. Menyadari bahwa ayahnya tidak mempedulikannya, Tenko menyerah pada kebenciannya dan membunuh ayahnya. Ini memberinya rasa kepuasan yang aneh. Perasaan kesenangan ini adalah titik balik utama dalam perjalanan Shigaraki menjadi penjahat. ヒーロー殺しと遭遇したんだっけ？ここまで来ると何かあるんじゃって思う。死柄木。ダメだ。 Villain dengan kisah paling tragis jatuh pada Obito Uchiha. Masa kecilnya yang kesepian dan tidak mengenal orang tuanya membuatnya berambisi menjadi Hokage. Ketika terjadi kecelakaan pada misi Obito, ia memberikan Kakashi salah satu matanya dengan harapan Kakashi dapat menjaga Rin, kawan mereka. Obito yang sekarat kemudian ditemukan dan dirawat oleh Madara. Setelah proses penyembuhan fisiknya yang panjang, Obito menyaksikan Rin yang dibunuh oleh Kakashi. Patah hati dan merasa dihianati, Obito menceritakan hal tersebut pada Madara. Mulai saat inilah persepsi Obito mengenai dunia mulai dimanipulasi oleh Madara dan melahirkan Obito yang menjadi villain. Nah, itulah 5 villain anime dengan kisah hidup paling tragis. Menurut kalian, apakah ada yang lebih tragis? Oh iya, menurut kalian kita harus bahas anime apa lagi ya? Tulis di kolom komentar ya. Aku Mahira pamit undur diri, sampai jumpa di series nonton berikutnya. Bye-bye!